Ini dia pantai ala busan Korea versi low budget di Pulau Pineng. Yah, aku denger ini dari teman-teman yang rekomendasiin. Katanya ini adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi kalau first trip ke Pineng, gengs. Apalagi kalau kalian tipe yang suka trip santai, relax dengan suasana pantai yang menenangkan. Jadi sore ini aku dan suamiku mau ajak kalian buat datengin pantai ini. Kira-kira worth it gak ya dikunjungi? Wajib tonton sampai akhir sih. Perjalanan sore ini kita mulai dari penginapan backpacker kami di area Georgetown. Buat yang belum nonton dan mau lihat detail penginapannya, boleh kalian cek di video ini ya, gengs. Seperti biasa, cuaca Pineng itu panas pol. Nah, dari sini kita cuma naik satu kali bus aja dari halte terdekat. Bisa pakai cash ya, gengs. Jangan lupa siapin juga uang pas, karena mereka nggak sediain kembalian. Harganya cuma Rp2 aja per orangnya, atau sekitar Rp8.500. Kalau kalian pakai Google Maps, patokannya Cafe Oceano Symphony ya, gengs. Durasi perjalanannya kurang lebih 35 menitan dari sini. Selama perjalanan tuh asik banget lihat kota Pineng. Kami juga lihat banyak banget klinik kesehatan maupun kecantikan yang sering orang kunjungi loh. Kalian sendiri ada yang sering berobat atau treatment ke sini nggak sih, gengs? Ini kita turunnya di sebelum halte yang disaranin Maps ya, gengs. Soalnya kita kepo juga pengen jalan kaki sambil mengamati area sekitar. Sebenarnya kita tuh tim yang seru aja gitu lihat-lihat lingkungan Warlock atau daily activity mereka yang jarang terekspos kalau di tempat wisata. Kalian ada yang gitu juga gak sih? Di daerah sini tuh banyak rumah susun atau apartemen gitu. Dari sini kita jalan kaki aja, lurus terus sampai nemu jembatan penyeberangan jalan. Hai gengs, tujuannya kita mau ke Oceano Symphony. Itu tuh kayak cafe gitu, deket pantai. Yang kata orang-orang tuh estetik juga buat hunting foto dan kuliner. Terus sekarang kita udah di lokasinya, tapi belum masuk ke lokasinya banget karena kita harus nyebrang dulu ke sana. Nah, ini ada penyeberangan jalannya. Kayaknya kita harus lagi ini dulu loh. Jadi setelah ini nanti kita masuk ke dalam gitu. Ya udah yuk, ikut kita terus. Setelah menyeberang, kita lihat rute jalan kaki di Maps, nanti bakal diarahin ke Cafe Oceano Symphony. Jujur awalnya kita sempet ragu sih, geng, soalnya jalanannya tuh agak gak meyakinkan gitu. Ini kita disuruh jalan masuk ke komplek rumah-rumah warga. Tahu nggak, saking nggak percayanya, kita juga sempet tanya dong ke warga lokal sini buat make sure tempatnya. Dan ternyata bener dong rutenya. Jadi memang lokasinya tuh hidden gem ya, gengs. Nah, itu dia udah mulai kelihatan ada semacam gerbang dan banyak mobil-mobil terparkir. Tapi kita masih bingung masuknya tuh ke kanan atau ke kiri ya, gengs. Ya udahlah ya, karena kita nggak dikejar waktu juga, nyasar pun nggak apa-apa deh. Akhirnya aku mutusin buat belok ke kanan aja, dan ternyata beneran salah dong. Tapi di saat salah arah itu, kita malah nemu experience dan pemandangan yang baru buat kami. Gengs, ini kita udah nyampe, tapi kita gak nemu kafenya. Kayaknya kita salah deh. Gak tau deh, ini aku lihat lagi di Maps, tapi kalau di Maps kayaknya kafenya masih sebelah sana. Tuh. Coba jalan-jalan aja deh. Ya udah deh. Tapi gimana kesannya buat di pantai ini? Lebih ini kayak dermaga sih ya, jadi kayak bukan kayak kunjungan destinasi banget. Karena di sini tuh kebanyakan kan warlocknya, gak prefer buat turis lah, kayaknya gitu ya.
Lanjut jalan kaki lagi dalam rangka misi menemukan Cafe Oceana Symphony. Ini kita nemu dulu pantai yang cukup sepi tapi chill banget sih. Jujur ini panas banget ya gengs karena masih agak terik mataharinya. Setelah aku cek ternyata namanya adalah Pantai Tanjung Tokong. Di pantai ini kalian bakal nemu bangunan tua yang setengah jadi gitu. Ternyata ini tuh dulunya bekas perang gengs. Dan tahu nggak sih, di belakang bangunan inilah Cafe Oceana Symphony itu berada. Kayak berasa nemu potongan puzzle gitu lah, gengs. Ternyata dari sana tuh kita bisa belok ke sini, gengs. Tuh. Menurut pendapatku ya, pantainya tuh sederhana, tapi karena bersih, nggak ada sampah, nggak ada pungli, dan free parkir, jadi berasa wah gitu lah, gengs. Tapi untuk dapetin view pantai seperti Busan, itu kan adanya di area cafe ya. So kita harus jadi customer dulu gengs. Tapi tenang aja, gak beli makanan pun gak apa-apa ya. Kali ini kita juga cuma beli minuman aja. Ini kita beli jus mangga. Tadi sih penuh sih, ini udah kita minum. Dan harganya di sini paling murah Rp15 dan paling murah Rp15 itu sama dengan Rp75.000. Jadi siapin kocek buat kesini. Agak lumayan sih ya buat kamu budget kayaknya. Ya, tapi nggak apa-apa lah experience ya. Coba hal baru. Kafenya lumayan ramai. Kita stay di sini nunggu matahari terbenam karena di sini tuh emang paling cocok buat nikmatin golden hour atau sunset, gengs. Tahu nggak sih, sebenarnya di itinerary kita, rencananya hari ini tuh trip ke pantai Batu Peringi, gengs. Dan kesini tuh harusnya hari kemarin, cuma sempetnya baru hari ini. Dan awalnya sih kita mau sebentar aja, lanjut jauh lagi karena masih satu jalur bus. Tapi setelah riset, ternyata tidak worth buat lanjutin perjalanan. Karena bentar lagi udah mau sunset dan takutnya malah gak menikmati momen. Kemungkinan bakal kena macet di jalan, apalagi pas banget jam pulang kerja kan. Nah, mataharinya udah mulai turun sedikit demi sedikit, gengs. Kita jalan kaki ke samping cafe yuk. Kalau kata aku sih seru ya quality time di sini. Duduk-duduk santai sambil lihat orang-orang pada happy juga. Ada yang quality time bareng partner tripnya, ada yang nikmatin waktu sendirian, ada juga yang sambil ajak jalan-jalan peliharaannya. Ya, sekedar bengong santai, ngerasain udara sore hari dan angin sepoi-sepoi pinggir pantai sambil melihat pemandangan gedung-gedung tinggi yang mulai menyala. Experience yang oke sih buat dinikmati. Lihat deh gengs, ternyata itulah pemandangan yang orang bilang mirip Busan Korea. Kalau menurut kalian gimana? Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. Percaya gak sih gengs, aku kaget dong, ternyata ini udah jam 19.31 karena di sini waktunya beda sejam sama di Indo ya. Dan langitnya lumayan lama terangnya juga sih. Sekarang kita udah lihat sunset ya, mataharinya udah mulai tenggelam juga. Dan kayaknya kita memutuskan buat pulang aja gengs. Tadi sih pengennya kita lihat dulu bangunan-bangunannya nyala ya, biar lihat gedung-gedungnya tuh nyala di malam hari gitu. Cuman pas lihat jam ternyata udah 19.31 karena besok kita mau flight pagi juga. Jadi kita save energy juga biar nggak terlalu kemalaman juga pas datang ke rumah. Dan kita sekarang mau OTW pulang aja dulu ya. So, kita memutuskan buat pulang ke penginapan karena besoknya kita harus flight pagi-pagi. Jujur, sebenarnya kita masih kangen banget Penang, gengs. Semoga next bisa main lagi ke sini. Soalnya masih banyak juga destinasi yang belum sempat kita explore. Ini pemandangan Cafe Oceana Symphony pas malam-malam ya. Suasana malam juga seru sih. Lampu-lampunya mulai menyala gitu.
Nah, ini dia parkiran yang kita lihat di awal tadi. Jadi kalau kalian nanti ke sini, masuknya dari gerbang ke arah kiri ya. Lihat deh, padahal jelas-jelas dong ada sign-nya juga. Tapi asli tadi gak notice sama sekali dong. Oke deh, makasih banget teman-teman udah nonton sampai sini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Feet on the ground, but I still get by. Rules remain.